Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang berjumlah 2 orang. Pertama saya sendiri, Regi Mulyana, dan rekan saya, Nur Hasana. Tema dari presentasi saya kali ini adalah mengenai kesirikan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yakni pertama, bentuk-bentuk kesirikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengapa kesirikan tersebut dapat terjadi. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghilangkan kesirikan. Dan yang keempat adalah bahaya syirik bagi kehidupan. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video wawancara berikut yang akan dibawakan oleh rekan saya, Kak Nur Hasana, dan pematerinya adalah Al-Ustadz kita yang bernama Adi Santoso. Kepada Kak Nur Hasana, saya persilakan. Saya Nur Hasana, mahasiswa keguruan Universitas Muhammadiyah Riau, ingin melakukan wawancara sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam dengan dosen Bapak Budi Santoso Wibowo. Wawancara ini mengenai kesirikan-kesirikan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Adapun wawancara yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ustadz yang akan saya wawancari, yaitu Bapak Ustadz Pak Didi Santoso, yang akan menjadi narasumber dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan pertama, Pak, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat kita? Kepada Bapak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya untuk membicarakan tentang syirik ini tentunya perlu penjabaran atau perluasan di dalam kaidah-kaidah Islam. Jadi di dalam syirik itu sendiri itu Allah menggarisbawahi di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa itu diterangkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad ishtara isman mubina. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah atau bersyirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan dosa yang besar. Jadi pertanyaannya, kenapa di era zaman sekarang ini banyak manusia atau golongan-golongan yang kiranya tidak sesuai, mungkin dalam segi peribadatan, mungkin dari segi perbuatan, ini banyak yang menyimpang. Namun kita perlu mengetahui bahwasanya di dalam syirik itu ada tiga faktor atau 3 ciri. Yang pertama, syirik, macamnya syirik yang pertama adalah syirik uluhiyah. Ini nanti dari 3 ciri ini atau 3 macam ini nanti kita larikan di dalam era semacam ini itu masuk kepada syirik apa. Jadi yang pertama syirik uluhiyah, yang kedua syirik rububiyah, dan yang ketiga itu syirik yang sifatnya sifat-sifat Allah, atau syirik yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah itu adalah syirik yang mana kita meyakini bahwasanya
Setelah kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tentunya kita meyakini bahwasanya semua ciptaan-ciptaan ini, kebesaran-kebesaran ini adalah milik Allah. Jadi yang diartikan uluhiyah adalah sifat kemahatinggian Allah. Seperti Allah itu menciptakan langit dan bumi, hujan, menciptakan matahari. Ini adalah sifat-sifat kebesaran Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya ada zat lain atau ada Tuhan lain yang selain daripada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini dilarikan kepada syirik uluhiyah. Ini yang pertama. Kemudian syirik rububiyah. Syirik rububiyah adalah syirik yang sifatnya itu syirik syirik ketuhanan. Setelah kita yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kok kita meyakini ada Tuhan selain Allah, itu dilarikan ke syirik rububiyah. Jadi yang ketiga, selanjutnya syirik sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki sifat maha agung, maha tinggi, maha besar, maha pengampun, maha bijaksana dan lain sebagainya. Kok kita meyakini bahwasanya ada sifat-sifat itu dimiliki oleh zat lain, dan kita meyakini bahwasanya yang bisa mengampuni dosa kita itu ada selain Allah, itu dilarikan pada sifat syirik sifat. Nah, jadi dari pertanyaan ibu itu silahkan dilarikan kemana. Kalau memang sifatnya ubudiyah, seperti sholat umpamanya sholat, kok kita meyakini bahwasanya sholat kita ini bukan menyembah Allah, ini namanya syirik ubudiyah yang larinya ke sifat-sifatnya Allah. Bisa juga ke syirik rububiyah yang penyembahan selain daripada Allah. Sekian dulu itu yang dapat saya sampaikan. Oke, pertanyaan yang kedua, kami ingin bertanya ya Pak, mengapa kesirikan-kesirikan tersebut bisa terjadi? Apa penyebab? Iya. Jadi sebenarnya kenapa kok banyak sekali, mungkin kalau secara nyata atau orang secara lafadiyah atau secara ucapan, oh dia itu syirik karena dia itu sebenarnya tidaklah nampak di cuman secara syariat itu sangatlah nampak. Terus kenapa kok itu banyak terjadi, kan seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya itu memerlukan penelitian atau pendidikan secara individu. Jadi di dalam Islam yang namanya mengkaji ilmu agama itu sangatlah luas. Jadi tidaklah cukup hanya mempelajari tentang sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Bahkan ketauhidan itulah sangat penting. Makanya kalau seandainya kita memiliki keluarga, anak, istri, suami, belajar tauhid itu sangatlah penting. Tauhid itu adalah mempelajari tentang sifat ketuhanan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Loh, ternyata di masyarakat kita ini itu sering diabaikan. Yang dipelajari cuma sholat, cuma puasa, yang digembar-gemborkan cuma amar ma'ruf nahi mungkar saja. Dan selain daripada itu ada yang lebih penting, yaitu mentuhankan Allah atau belajar sebenarnya Allah itu siapa. Kalau kita menyembah sholat umpamanya, menyembah kepada Allah tanpa kita mengetahui, istilahnya mengetahui bahwasanya benar-benar tiada Tuhan selain Allah, itu ya kurang pas, kurang benar. Jadi intinya kita harus memberikan pembelajaran kepada lingkungan kita, murid kita kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai keluarga ya keluarga kita, kalau kita sebagai pemimpin ya
tentunya di bawahan kita tekan bahwasanya kalau memang kita yakin kepada Allah, jangan sampai keyakinan ini luntur gitu. Karena banyak sekali di sini, mungkin saya sering dengan, maaf ya, ini yang dari guru-guru yang lainnya, mungkin kita pasti tahu kalau dulu kita belajar, ada pelajaran akidah di SD itu. Kalau di SMP ada juga akidah, tapi sekarang akidahnya, pelajaran itu sudah mungkin tidak ada gitu. Padahal itu penting. Pelajaran ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama, itu sebenarnya harus ditekan di lingkungan kita, tapi ternyata tidak. Inilah yang menyebabkan masyarakat di lingkungan kita itu, khususnya di tempat kita, itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang lari ke syirik, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi itu ya Pak ya. Terus kalau lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, bagaimana cara menghilangkan kesyirikan tersebut? Nah, tentunya untuk menghilangkan kesyirikan ya kembali kepada seperti itu tadi, kita sebagai warga muslim atau orang yang memeluk agama Islam, setelah kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu benar-benar kita tancapkan ke dalam hati. Kemudian di lingkungan, yaitu tadi seperti kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai pemimpin, tentunya kita harus memberikan pembelajaran tentang ketauhidan kepada masyarakat. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa bahaya bagi kehidupan manusia sifat-sifat dari syirik itu? Nah, untuk bahaya syirik itu sendiri, syirik itu seperti yang saya terangkan tadi, kalau kita kaji secara agama, secara syariat, Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mensekutukan Allah. Ini. Dan diteruskan di ayat itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Jadi jelas tentu, kalau saya boleh menjabarkan, syirik itu seperti ini. Seandainya kita seorang, maaf ini ya, nanti kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ini contoh. Jadi kita aja, ini bukan Tuhan ya, kita bukan Allah, kita manusia saja. Kalau kita disirikkan atau kita diduakan atau ditigakan atau diempatkan, tentunya kita sakit hati. Seperti itu, tentunya sakit hati. Ini kita sebagai makhluk, apalagi Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan rizki untuk kita, semuanya. Kok Allah diduakan? Tentunya Allah itu sangat sakit hati. Makanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Bahkan ada sebuah ayat yang menerangkan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik termasuk adalah dosa, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik termasuk adalah perbuatan yang sangat zalim. Zalim itu bisa dikatakan bahwasanya itu sangat besar. Ada juga wa min kabairil kabair asyirku billah, termasuk salah satu dosa besar adalah syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Itu dari segi agama atau segi pandangan Allah. Kalau dari segi dohiriyah, pandangan dohiriyah kita sebagai manusia, tentunya syirik itu tidak akan membawa ketenangan pada diri kita.
itu. Karena dimanapun kok kita telah meyakini ini dalam hati kita, telah meyakini atau berpegangan pada salah satu pegangan, kok kita goyah kepada pegangan itu, kita lari ke pegangan lain, tentunya itu kalau kita ini nanti ada musibah, tentu kita akan lari ke lain. Akhirnya itu akan menjadi sifat yang munafik seperti itu. Sangat berbahaya Ya, dan sangat berbahaya. Oke, demikianlah wawancara saya dengan Pak Didi. Setelah menonton video wawancara tadi, bahwa garis besar yang kita ambil adalah analisisnya adalah kata syirik itu berasal dari syaraka yang berarti mencampurkan dua atau lebih suatu hal yang tidak sama seolah-olah itu sama. Jadi adapun 3 faktor syirik yaitu adalah syirik uluhiyah. Apa itu syirik uluhiyah? Syirik uluhiyah adalah bahwa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam arti kata kita meyakini adanya Tuhan selain Allah sebagai pencipta alam. Itu sebagai contohnya adalah dari syirik uluhiyah adalah kita meyakini kita sembuh oleh dokter gitu ya kan, bukan semata-mata karena Allah tapi karena dokter atau karena resep obat yang dikasih oleh dokter. Yang kedua itu adalah syirik rububiyah, yaitu kita yakin bahwa Allah bisa menciptakan atau bisa ngasih rezeki, bisa menghidupkan atau mematikan orang lain. Contohnya kita percaya bahwa jin penunggu sesuatu kayak sumur, pohon gede ya, satu tempat dapat mengabuli permintaan kita. Dan yang ketiga asma wa sifat, yaitu kita yakin bahwa Allah memiliki sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara gaib, dan sifat lain yang merupakan kekhususan Rabb yang maha suci. Sebagai contoh, kita percaya bahwa dukun dapat mengobati, yang punya sihir, terus percaya sama zodiak atau yang lain-lain. Pasti teman-teman sering baca zodiak kan? Dan untuk kita membahas adalah poin yang kedua, mengapa kesyirikan tersebut dapat terjadi. Pertama itu kita kurangnya ilmu atau pemahaman, seperti yang dikatakan oleh al-ustadz kita tadi, bahwa ilmu keislaman itu luas. Kita tidak hanya belajar tentang puasa, zakat atau yang lain, kita itu perlu mempelajari ketauhidan begitu. Jadi kita dan poin ketiga adalah bagaimana cara kita menghilangkan kesyirikan. Ya seperti yang dikatakan oleh ustadz kita tadi, selain kita meyakini kalimat la ilaha illallah, kita juga harus menanamkan dalam hati kita bahwa kalimat itu benar-benar, tidak hanya sebagai ucapan gitu. Kita harus meyakini, harus mempelajarinya lagi. Poin terakhir yaitu yang keempat, bahaya kesyirikan bagi kehidupan. Bagi diri sendiri itu adalah bahwa kita tidak akan diampuni oleh Allah, karena itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah, karena akan memudaratkan diri kita sendiri dan akan membekukan hati kita dari kepercayaan kita sendiri dari Allah. Kenapa? Karena kita udah menyelewengkan akidah gitu, akidah Islam yang udah jelas-jelas itu dari Tuhan, dari Allah kita. Baik, ini adalah akhir dari diskusi kita, bahwa kita ambil kesimpulannya adalah bahwa syirik itu sangat berbahaya teman-teman, bukan hanya dosa yang kita dapat, bahwa kita juga tidak akan diampuni oleh Allah gitu, karena itu dosa syirik itu sangat besar. Dan syirik juga akan merusak pikiran dan tingkah laku kita, karena itu akan menyelewengkan akidah tanpa ilmu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar lagi ya teman-teman. Dan cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan diperbaiki lagi.
cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.